Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang kembali di kelas Game Engineering untuk pertemuan ke-12. Kali ini kita akan mempelajari tentang outdoor level. Ya, apa sih outdoor level itu ya? Tapi sebelumnya, game kita Bitcoin Rush ini gameplaynya sudah selesai. Ya, jadi kalau masih ingat, kita sudah membuatkan user interface pekan lalu ya. Jadi di sini ada skor yang didapatkan, terus ini ada waktunya, sisa berapa, kemudian kita juga sudah nyoba bikin progress bar ya, yang bisa beranimasi juga. Ya, ini pekan lalu. Nah, secara gameplay, game kita boleh dikatakan ya sudah selesai lah. Ya, kalau teman-teman mau mengubah gameplaynya, memodifikasi, ya mungkin menambahkan apa ya, mungkin musuhnya apa tapi di sini, atau yang lain, nah itu sangat dimungkinkan. Oke, jadi secara gameplay ini sudah selesai, maka sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang lain ya, terutama ini secara estetik dari sisi desain visualnya. Nah, jadi yang disebut outdoor level di sini itu sebetulnya adalah sebuah lokasi atau lingkungan geografis. Ya, kalau dibilang outdoor, lo ini kan dia juga di luar ruangan, ya kan. Prototipenya ini environment-nya ini ada di luar ruangan juga, bukan di dalam sebuah apa ya gedung misalkan. Nah, yang dimaksud outdoor sekali lagi di sini adalah lingkungan geografis, misalkan pegunungan atau bukit, kemudian ada lembah dan seterusnya. Nah, bagaimanakah cara membuat level outdoor yang seperti ini? Ya, kalau mau itu sebetulnya teman-teman bisa tinggal bikin eh, modelnya di aplikasi pemodelan 3D biasa, terus diimpor ke sini, ya diimpor ke Unity. Ya, tapi akan cukup merepotkan, teman-teman harus memperhatikan masalah jumlah poligon dan lain-lainnya, ya. Nah, di Unity itu sudah ada toolnya yang disediakan, ya, untuk membuat yang kita sebut sebagai terrain atau medan, ya, untuk membuat level luar ruangan, ya, dan itu sudah ada di dalam editor. Nah, tool untuk terrain ini masih terus dikembangkan, ya, dikembangkan sama Unity. Kapan hari ada update besar-besaran di Unity 2019. Kita sekarang pakai 2020, jadi ya cukup bisa menikmati beberapa update-nya, ya. Dan ini masih terus dikembangkan. Ya, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pakai Unity 2021 atau mungkin tahun depan 2022-nya masuk LTS, bisa jadi ada fitur baru. Ya, yang tertarik mungkin ya bisa cari-cari di blognya Unity ya, update terbaru untuk terrain itu seperti apa. Nah, untuk membuat terrain atau medan, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita membangun medannya dulu, kemudian menggambarkan tekstur di atas medan tersebut. Ya, misalkan dikasih teksturnya rerumputan, kemudian mungkin yang bikin pegunungan ya berarti tekstur bebatuan, dan seterusnya. Dan terakhir, kita bisa menambahkan detail ya vegetasi, misalkan pepohonan, rerumputan, ya bebatuan dan lain-lain. Jadi ada tiga eh, tahapan secara garis besar, ya medan, bangun medan, kemudian menggambar tekstur dan menambahkan detail kalau diperlukan. Ya, maka yang akan kita pelajari hari ini ada 4, ya ada terrain, ada tree, ada juga wind zone, dan terakhir ada details. Ya, nah untuk kesempatan kali ini saya bagi jadi 3 video saja. Ya, yang pertama setelah ini kita langsung bahas tentang terrain, kemudian tree dan wind zone ini akan saya jadikan satu karena mereka berhubungan satu sama lain. Ya, wind zone-nya ini sementara hanya berlaku untuk sebagian tree. Ya, nanti kita lihat ya, ini apa sih maksudnya wind zone ini. Ya, dan video terakhir itu akan membahas tentang details. Details dalam hal ini berarti vegetasi tadi ya, rumputan atau bunga misalkan, atau bahkan bisa juga model-model kecil, misalkan bebatuan. Oke, nggak berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk ke topik pertama yaitu terrain atau medan itu sendiri.
Caranya gampang. Ya, jadi saya akan bikin apa namanya? Saya akan buat sebuah itu baru aja deh ya. Saya akan buat sebuah scene baru. Mana scene-nya? Oh, saya kan tinggal bisa Ctrl N aja untuk membuat scene baru, kosongan. Nanti kita akan pakai si kriptonya nih di sana. Ya, walaupun kemungkinan kita harus mematikan skrip apa ya yang ada di player ini. Game state ini harus kita matikan karena kalau enggak nanti kita cuma bisa keliling-keliling selama 60 detik ya. eh Ya sementara dari sini itu tolong di copy dulu aja ya, main kamera, player follow kamera, player armature, sama UI event system. Ya, 4 game object ini tolong di copy dulu, Ctrl C, kemudian bikin scene baru ya, create. Saya akan langsung save dia sebagai scene baru, misalkan outdoor. Ya, lalu 4 game object yang tadinya kita copy, tinggal di paste saja ke sini, paste. Nah, karena ada dua main kamera, sama seperti yang sebelumnya, main kamera yang bawaannya Unity ini tinggal dihapus, delete. Ya, dan mumpung ada player di sini, scriptnya untuk game state dimatikan dulu. Ya, sementara ini kita tidak berhubungan sama sekali dengan game state karena kita hanya mau mencoba membangun level secara visualnya aja ya. Untuk gameplay nanti ya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nah, kalau sudah, kita akan bikin terrain. Caranya gampang sekali, tinggal klik kanan di hierarki, create 3D object terrain. Ya, jadi di sini tempat kosong, klik kanan. Lalu, enggak usah create ya kalau klik kanan ya. 3D object, kemudian terrain. Nah, kita akan langsung diberikan sebuah kotak yang cukup besar ukurannya, ya, walaupun di sini tulisannya scale-nya 1 kali 1 kali 1. Ya, tapi terrain ini sebetulnya cukup besar. Ya, sekian. Saya lupa ini ukurannya berapa. Kalau tidak salah 1 kilometer kali 1 kilometer. Ya, semoga betul. Ya, nanti bisa dicek di dokumentasinya Unity ya, ukurannya berapa ini. Nah, saya akan biarkan atau playernya saya majukan sedikit, sorry, saya majukan atau saya posisikan ke arah sini supaya tidak jatuh ya. Sini kalau mau jalan-jalan sekarang bisa sih, tapi ya tidak ada apa-apanya di sini, ya nggak menarik ini. Ya masih belum terlalu menarik untuk terrainnya, polos. Nah, setelah ini kita akan coba membangun terrainnya. Ya, jadi sementara saya akan sembunyikan dulu main kamera dan player armature-nya biarkan aja, tapi main kamera saya akan hilangkan sesaat ya supaya tidak ganggu kotak-kotaknya tadi ya. Saya hilangkan sesaat pakai tombol ini. Player armature-nya kalau dirasa mengganggu boleh juga, sementara disembunyikan dulu. Ya, tapi saya akan biarkan dia di sana supaya saya tahu bahwa ada karakter di situ. Ya, supaya saya tidak sengaja bikin membangun medannya di sana. Nah, kalau teman-teman klik terrainnya, ya terus pergi ke inspector, itu akan ada 5 tombol. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol di sana. Dari kiri ke kanan itu create neighbor terrain. Saya matikan halonya dulu sebentar. Ups. Sorry, itu juga shortcutnya kebetulan. Ya, create neighbor terrain, terus paint terrain, paint trees, kemudian paint details, dan terrain settings. Ya, nah kita lihat satu persatu toolnya dari yang paling kiri. Ya, create neighbor terrain ini digunakan untuk membuat satu kotak lagi terrainnya.
Ya, jadi kalau ini saya zoom out sekali, cukup jauh sana, ya ini sudah jauh sekali, teman-teman bisa lihat saya gerakkan kamera scene-nya ini sudah pelan sekali, sekalipun saya sedang tekan tombol shift sekarang ya. Nah, bisa terlihat di sini ada 4 kotak tambahan yang bersebelahan dengan terrain yang sudah ada. Tujuannya apa? Ya cuman bikin terrain yang lebih besar lagi sih. Jadi misalkan kalau diperlukan bisa nambah di sini, klik. Nah, maka akan muncul kotak terrain yang baru di sebelahnya. Ya, tadi tidak ada. Ya, bisa dilihat juga di panel game ya. Saya klik di aduh sorry. Saya klik di sebelah kiri sini, maka muncul satu kotak terrain yang baru. Kalau diperlukan, bikin lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, maka di sini muncul terrain yang diberi nama min 1000 ya berarti betul tadi ya. Satu terrain ukurannya adalah 1000 unit. Karena satu unit di unit itu adalah 1 meter, berarti satu terrain ini ukurannya 1 kilometer kali 1 kilometer. Ya, kita akan kerja dengan satu terrain saja, ya biar nggak terlalu besar. Karena semakin besar, sorry, semakin besar terrainnya, ya semakin berat juga ini nanti, ya. Tapi kalau diperlukan, teman-teman bisa bikin satu kotak yang baru di sebelahnya. Nah, yang menarik ini adalah paint terrain. Kita mulai membangun medannya. Maka kliklah tombol kedua, paint terrain. Di sini itu ada berbagai tool lagi yang bisa kita gunakan. Ya, ada raise or lower terrain, ada paint holes, ada paint textures, ada set height, ada smooth height, sama ada stamp terrain. Ya, kita coba satu persatu, mulai dari raise or lower terrain. Ya, ini tujuannya ngapain? Sesuai namanya, raise itu berarti menaikkan, kalau lower berarti menurunkan. Maka tools ini itu tugasnya membangun terrain dengan caranya menaikkan atau menurunkan medan. Contoh, ya saya ketika milih paint ini dulu ya, raise or lower terrain, maka teman-teman kalau hover mouse-nya di terrainnya itu akan muncul preview sesuai dengan brush yang dipilih. Ya, brush saya saat ini ukuran bukan ukuran, bentuknya adalah lingkaran, makanya di situ terrainnya kelihatan seperti lingkaran. Ya, ada setting di bawah brush size dan opacity. Brush size ya sesuai namanya ini membesarkan sorry terlalu besar, membesarkan ukuran brushnya atau mengecilkan. Opacity itu adalah kekuatan dari brushnya. Ya, jadi saya akan coba turunkan opacity-nya ke paling minimum, terus saya coba bangun terrainnya di sana. Oh, ini kita perlu zoom in agak tinggi sih sebetulnya ya. Oke, caranya menaikkan terrain gimana? Tinggal diklik. Nah, kelihatankah perbedaannya? Nah, itu ya, kelihatan dia mulai naik sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena opacity-nya saya set ke minimum. Ya, tapi kalau misalkan opacity-nya saya naikkan, misalkan 14, ya begitu saya klik, nah maka dia akan naik dengan sangat cepat. Ya, jadi opacity itu adalah kekuatan dari brush-nya. Nah, untuk menaikkan terrain tinggal diklik aja. Kalau mau menurunkan, tekan shift dulu, baru di drag seperti ini. Ya, saya akan coba kecilkan aja opacity-nya 2 sehingga ini cukup halus. Ya, kalau tadi opacity-nya itu eh, agak tinggi, dia keluarnya agak patah-patah. Nah, ini silakan teman-teman mendesain sendiri, terrainnya mau dibuat seperti apa ya. Silakan berkreasi. Misalkan saya mau bikin lembah, bukan lembah ini ya, perbukitan yang agak landai, makanya opacity-nya saya kecilkan segitu tadi.
Ya, kalau membuat dia rada tajam-tajam, opacity-nya tinggi kan, tapi ya hati-hati nariknya ya. Karena ini kalau semakin tinggi opacity-nya, ya maka dia kan semakin kuat. Nah, misalkan seperti ini. Ya, bayangkan dengan opacity yang 100, ini bakal kuat banget nanti. Saya coba zoom out sedikit. Ya, eh, mungkin teman-teman tidak bisa melihat apa namanya perbedaannya, ya karena ini tergantung dari caranya neken mouse juga. Ya, coba dirasakan sendiri ya. Dites sendiri kalau 100 itu kalau terlalu lama nahannya, dia kenanya seperti ini, cuapet banget. Ya, makanya saya coba dengan opacity 100 ini hanya sedikit-sedikit aja ngekliknya. Ya, bisa dilihat dari indikator mouse-nya itu ya. Karena kalau ditahan dan di drag jadinya naiknya tinggi. Ya, cepat banget naiknya. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau mau dicoba boleh jalan-jalan aja dulu. Ya, jalan-jalan di sini ya dengan menggunakan player core, third person core itu bisa. Ya, sudah bisa. Kalau ketinggian memang dia rada susah sih, jadi perlu sambil lompat-lompat sedikit kadang-kadang ya. Seperti ini. Ya, kadang rada susah, nggak masalah, ya lompat-lompat sedikit lah, seperti ini. Nah, itu tadi yang tajam-tajam yang di sana ya. Kemudian ada shortcut lain, koma dan titik itu untuk memilih brush selanjutnya atau sebelumnya. Kalau koma berarti yang sebelumnya, kalau titik yang selanjutnya. Jadi misalkan gini ya, saya tekan koma, perhatikan di inspector, ya brushnya akan terpilih yang setelahnya. Kalau koma berarti yang sebelumnya. Ya, itu shortcutnya untuk milih brush, tanpa harus memindahkan mouse-nya ke sini. Ya, opacity-nya saya kecilin dulu deh, biar nggak terlalu kuat. Nah, kemudian ada yang namanya ketinggian dari sebuah medan, ya, atau terrain height. Defaultnya adalah 0, dan ketinggian minimum itu adalah 0. Ya, artinya terrain ini tidak bisa dibuat lebih rendah dari set sama dengan 0. Kalau misalkan kita perlu bikin lembah, ya, berarti solusinya adalah menaikkan semuanya dulu terus baru kita lubangin ke bawah. Nah, kalau terengnya di ketinggian di height-nya sama dengan 0, ini kita berarti harus gambar naik ini naik semua dulu baru bisa ngelubangin ke bawah. Ya kan repot ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan memang kepingin bikin lembah, sebisa mungkin eh, tinggi terengnya tuh dinaikkan dulu dengan menggunakan tool namanya set height. Ya, ini contoh pembuatan lembahnya ya, teman-teman bisa lihat sini. Saya pakai opacity yang cukup tinggi, jadinya tajam-tajam. Ya, jadi kalau diperlukan set height duluan. Misalkan height-nya saya naikkan jadi 5. Ya, kalau height-nya saya naikkan jadi 5, kemudian ini di raise lagi sebentar kursor. Oh, itu dia kursor saya ada di situ. Ya, yang sudah ada itu tidak bisa naik ya. Sekalipun kita sudah naikkan head-nya menjadi 5. Ya, yang sudah terbuat di sini itu dia tidak otomatis naik. Ya, bisa dilihat di sini height-nya 0, dan saya salah ngeklik sih sebetulnya. Ya, kalau ditekan shift sambil melakukan ini artinya dia nge-sampel ketinggian terrainnya. Makanya di sini keluarnya angka 0. Ya, jadi yang betul caranya gimana? Ya, pertama-tama itu harus di set height dulu. Kalau terlanjur, maka ini harus saya flatten.
Ya, dengan terpaksa semua bukit yang saya buat tadi lenyap, ya karena dia dinaikkan dulu ke atas. Tapi setelah itu, saya bisa bikin lembah. Oke, misalkan ini saya biarkan 25 tadi deh. Ya, 25, terus saya akan, eh, ya itu si playernya ketinggalan nanti aja. Nah, ini ya. Sini, misalkan saya mau bikin saya bikin gunungnya dulu aja deh. Saya bikin bukitnya dulu dengan opacity yang woods. Gini. Nah, kalau saya nekan shift, ya teman-teman bisa lihat di situ sekarang terrain saya bisa turun ke bawah. Ya, contoh lagi di tempat yang datar ini deh. Ya, yang tadi sudah terpengaruh dengan tinggi terrain yang lebih tinggi dari dasarnya. Kalau ini saya tekan shift, lalu saya lubangi, maka saya bisa membuat lembah. Ya, walaupun tingginya hanya 5 satuan. Kalau mau lebih tinggi lagi, ya terpaksa headnya dinaikkan. Tapi dengan demikian, ya saya harus naikkan dia dulu. It's, ya saya harus flatten supaya dia naik jadi 10, baru bisa sorry. Ya harus pindah ke raise or lower terrain, baru bisa diturunkan. Nah, ini lebih dalam sekarang lembahnya. Ya, itu tujuannya untuk set height. Ya, kemudian ya ada tool keempat kalau tidak salah ya, ini smooth height itu untuk menghaluskan ketinggian dari terrain. Karena beberapa brush ini bisa membuat terrain yang tajam-tajam, medan yang tajam-tajam, terutama kalau tinggi. Ya, misalkan ini opacity-nya saya naikkan jadi 50, terus saya pilih brush yang bentuknya rada tidak beraturan, misalkan yang ini. Ya. Nah, kalau ini saya bikin, nah bisa terlihat di sana hasilnya agak tajam-tajam. Ya, mungkin itu yang teman-teman inginkan kalau mau bikin gunung bebatuan yang memang tajam-tajam, oke, tidak masalah. Ya, tapi misalkan itu tidak diinginkan, maka kita bisa perhalus, ya. Kalau saya gunakan smooth terrain dengan ganti brushnya, nah maka yang terjadi ini bisa diperhalus. Ya, atau saya coba pakai brush yang sama deh. Tadi ini kayaknya. Ya, bentukan yang kasar tadi itu bisa kita haluskan. Nah, jadinya seperti ini. Kan lebih bagus daripada tadi ya, kecuali memang bikin gunung kapur ya, atau gunung bebatuan yang batunya memang secara geografis tajam-tajam, ya itu tidak masalah. Ya, cara kerjanya adalah dia akan merata-rata ketinggian terrain dalam area kuas kita tadi. Itu cara kerjanya. Kemudian set height ini sudah, ya ini urutannya kayaknya kebalik-balik ini ya. Tidak apa-apa deh. Ya, set height ini sudah. Teman-teman bisa membuat misalkan dataran yang benar-benar datar ya, atau jalan misalkan ya set height. Misalnya sekian. Ya, kalau yang tadi sudah dalam seperti ini, maka kita bisa luruskan dan tingginya masih 10. Nah, kalau misalkan tingginya 5 gimana? Apa yang terjadi? Ya, dia akan diturunkan ke ketinggian 5. Ya, kalau ini saya naikkan 8, maka yang di sini itu akan dinaikkan jadi 8. Ya, jadi kita bisa menggunakan kuas untuk mengatur
terrainnya itu ke ketinggian yang sama. Contoh misalkan yaitu untuk bikin dataran, untuk bikin jalan, dan seterusnya. Ya, ini bisa disampel pakai shift ya. Di sini kok kontrol ya, keliru itu. Maksudnya bukan kontrol, tapi shift. Ya, misalkan saya sampel di sini, yaitu keluarnya 13, bla bla bla. Ya, kalau saya bikin di sini, maka seharusnya dia akan rata. Nah, gini. Ya, ini memastikan terrain tersebut jadi rata. Kalau tadi pakai raise or lower, ini kan hasilnya bisa, aduh, nah itu ya, hasilnya bisa nggak rata seperti itu. Tapi dengan menggunakan set height, kita bisa mengatur dia ke ketinggian yang sama di area kuas kita, seperti ini. Nah, ini saya jadi bisa membuat semacam bukit lagi ya, tapi di sini ada dataran di situ. Oke, kemudian ada tombol stamp height atau tool ya, bukan tombol. Bukan stamp height, stamp terrain ya. Ini namanya berubah sepertinya. Ya, dulu namanya stamp height, sekarang diganti stamp terrain. Ini tujuannya bikin stempel dalam tanda kutip. Ya, yang dimaksud stempel itu gimana? Kalau misalkan kita punya bentukan misalnya bintang ini ya. Ya, mau membuat bentukan bintang terus di stempel tinggal diklik gitu aja sekali, maka jadilah terrain yang bentuknya mirip bintang. Ya, kalau tingginya dinaikkan, sorry, ya terlalu tinggi itu tadi. Tingginya bisa disesuaikan, mungkin mau diturunkan, mau bikin lubang, nggak bisa sih. Oke, sebentar. Ya harusnya kok nggak jalan ya, subtract saya. Seharusnya bisa sih. Subtract. Ya entah kenapa subtract saya nggak jalan. Ya tapi mestinya ini bisa mengurangi eh, terrain apa mengurangi stempelnya itu dari terrainnya seharusnya ya entah kenapa ini kok nggak jalan. Oke, kemudian ada satu tool yang saya kelupaan di slide nggak ada paint holes. Ya, ini tujuannya untuk bikin lubang. Jadi misalkan mungkin teman-teman mau bikin jurang gitu ya. Misalnya saya bikin di mana ya? Kira-kira di sini. Misalkan di sini itu saya mau jadikan jurang, maka kita bisa kerokotin dalam tanda kutip ya, menggerogoti si terrainnya. Kalau salah menghapus gimana? Ikutin aja ini ya, ada shift sambil ditahan shift sambil dikembalikan. Ya, jadi sebetulnya terrainnya itu masih ada di sana, tapi kalau kita paint hole itu seolah-olah kayak collidernya dihilangkan. Ya, tapi informasi detail mesh-nya itu masih ada. Ya, ini bisa dipakai untuk misalnya bikin jurang. Ya, kalau dites bagaimana? Ini misalkan Y-nya saya naikkan 10. Ya, si kriptonya saya naikkan, kemudian bisa terlihat di sini bahwa nah itu tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa di sana di bawahnya. Jadi kalau misalkan si karakternya ini jatuh, ya sudah. Ya, dia akan jatuh dari level gitu aja. Nah, itu tujuannya hole ya kalau mau bikin jurang dan karakternya bisa jatuh ke sana, nah bisa banget. Oke, itu aja untuk paint terrain. Tentunya gamenya nggak akan menarik kalau terrainnya ini bentuknya visualnya cuma kotak-kotak gini aja ya. Terrain seperti apa ya kotak-kotak seperti itu.
Sebelumnya hole-nya akan saya hapus dulu ya supaya karakter saya tidak jatuh. Jadi lengkap seperti ini. Nah, untuk bisa menggambari sebuah terrain supaya lebih bagus ya, ada sebuah tool namanya adalah paint texture. Ya, paint texture-nya sebentar di sini dimasukkan di toolnya paint terrain. Nah, di sini paint texture. Nah, terlebih dahulu kita harus menambahkan yang namanya terrain layer. Ya, terrain layer itu adalah sebuah layer yang mengandung informasi terhadap permukaan terrain, ya terutama adalah tekstur yang mau digunakan itu apa. Nah, nanti kita bisa menggunakan berbagai banyak layer, tapi layer pertama itu akan digunakan untuk melapisi semua terrain yang ada. Dan nanti setiap layer itu akan disimpan sebagai aset terpisah. Nah, untuk menjaga performance dari game kita, ya supaya stabil, sebisa mungkin batasin aja untuk menggunakan maksimum 4 terrain layer. Ya, semakin banyak dia akan semakin membutuhkan performance yang tinggi dari komputer. Ya, batasin 4 dan ingat terrain pertama itu digunakan untuk melapisi semua terrain. Nah, untuk teksturnya ini menggunakan tekstur 2D biasa, teman-teman bisa bikin sendiri atau cari aja di Unity Asset Store. Ya, tutorial ini akan pakai berbagai macam tekstur dari seorang kreator namanya Nobiax atau Yugus. Ya, semoga saya tidak salah nyebut namanya. Linknya nanti saya kasih di description ya. Sebagai contoh, tambahkan aset yang namanya ini Yugus Free Ground Material. Mungkin saya buka aja sekalian. Oke, ini. Alah, oke, selidu saya entah ngapain itu tadi ya. Pastikan teman-teman sudah login ke Unity ID. Ya, seperti biasa. Kalau ngakses Unity Asset Store, sign in dulu. Nah, ini kebetulan saya pernah dalam tanda kutip beli. Jangan khawatir, ini free kok ya sebetulnya. Dia ada material untuk tanah. Ada 18. Ya, ada banyak yang bisa kita gunakan. Ini contoh-contoh materialnya. Ya, cukup bagus. Jadi, silakan di add to my asset. Kalau sudah, tinggal open in Unity. Ya, nanti teman-teman harus download dulu pasti ya karena ini kan aset dari Asset Store. Saya kebetulan sudah download, jadi saya akan langsung impor aja. Ya, impor. Kemudian ini diimpor semua aja ya, walaupun kita tidak tahu mana yang akan digunakan, tapi untuk coba-coba impor aja semua dulu sekarang. Ya, impor. Nanti akan dibikinkan folder baru. Ya, secara manajemen aset mungkin folder aset kita akan berantakan sekarang, tapi tidak masalah. Ya, yang penting tidak ada yang di luar sih, tapi ya sudahlah biarkan aja. Ya. Mana tadi ya? Nah, ini dia ground textures. Kita dikasih 18 free assets. Maka mari kita tambahkan terrain layer yang pertama dulu. Ya, tinggal klik edit terrain layer. Kemudian create layer. Nah, tekstur 2D-nya silakan pilih salah satu dari yang sudah diimpor tadi ground texture. Ya, saya akan sorry. Dia hilang. Saya akan coba lihat grass grass 1 kurang hijau. Saya mau yang seger-seger. Grass 6. Grass 5 terlalu tajam kayaknya. Yang
Oke, saya akan coba Grace 6 karena ini kelihatan seolah-olah kayak ada bebatuannya. Ya, saya coba pakai Grace 6. Oke, harus create layer lagi. Lalu pilih yang diffuse. Ya, ini sayangnya harus milih dari assets, jadi coba dicari ya. Dan ini namanya diffuse semua sayangnya. Oke, yang manakah yang tadi ya? Mestinya itu diffuse. Ya, saya coba yang ini aja. Ya, sepertinya yang ini. Kalau mau dicek, ya ini Grace 06, betul berarti. Oke, saya akan pilih ini, double klik atau enter, maka dengan segera terrain saya akan berwarna hijau. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur sih. Kalau teman-teman lihat ini polanya berulangnya terlalu cepat ya. Maka bisa diatur, tinggal diklik aja new layer-nya itu. Kemudian ada tiling settings di sini bisa dinaikkan. Misalkan kita kepingin polanya ini berulangnya jangan tiap 2 unit ya, misalkan tiap 100 meter. Ya, tapi oh ini terlalu besar, kelihatan jelek banget di bawah. Mungkin 10. Nah, cukupan ya. Cukup baik harusnya 10 ini. Ya, dan sebetulnya di sini ada normal map kalau diinginkan ya, dan kalau disediakan sama pembuat asetnya, teman-teman bisa tambahkan normal map-nya. Jadi kalau saya tambahkan normal map, ya mungkin tidak terlalu kelihatan ya perbedaannya sekarang karena normalnya 1, tapi kalau ini misalkan saya naikkan, nah bisa kelihatan dia semakin tajam. Ya, atau bisa dinegatifkan seperti ini. Ya, saya akan gunakan skill 2 aja. Dan saya rasa perulangan tiap 10 unit ini ya enggak masalah lah. Ya, kalau mau bisa dites sambil jalan-jalan di gamenya. Ya, rada kelihatan berpola sih. Jadi kalau mau bisa dinaikkan, tapi ya hati-hati sedikit naikkannya. Jangan sampai kelihatan terlalu kasar kayak gini. Ya, ini terlalu kasar sih, bagi saya terlalu kasar. Ya, malah kelihatan aneh jadinya teksturnya. Ya, mungkin saya akan gunakan 20-20. Oke, tes sekali lagi. Ya, mungkin 20 ini oke lah. Bagi saya cukup. Ya, bagi saya cukup. Sudah. Nah, berikutnya, tadi teman-teman mungkin merasa aneh ya. Loh, ini bukit tapi kok rumput? Ya, isinya rerumputan. Mestinya kan tidak begitu. Ya. Nah, kalau perlu, kita coba tambahkan satu layer lagi ya. Tambahkan satu layer, pilih yang ground and rock. Nah, tapi ini karena namanya diffuse semua, saya harus ngira-ngira. Ini ground and mouse. And mouse, sorry, kok mouse. Dry ground, grass and... Ini grass juga. Ini ground and rocks. Ini ground and weeds. Ini ground 1. Oke, saya akan coba pakai ini aja. Ground 01. Ya, dan saya tidak akan pakai tekstur 2D. Nah, kalau sudah ada layer kedua, maka kita bisa menggunakan brush kita untuk memberikan teksturnya. Ya, jadi misalkan ini mungkin yang bawah sini ya, saya akan gambar gini. Nah, ini tilingnya terlalu besar juga, terlalu kecil bahkan. Samain deh 20-20.
Terus bagian sininya saya kasih sama juga. Ya, kalau mau dicampur bisa. Ya, tinggal oke, ini akan saya tutup. Opacity-nya tinggal kurangin aja. Ya, jadi kalau mau cukup halus, 0,2 ini keterlaluan kayaknya, kecilan. 10, ya sambil ngekliknya pakai perasaan juga, ya disembur-sembur sedikit gitu. Ya, kita bisa mengkombinasikan lebih dari satu tekstur. Ya, seperti ini misalkan. Saya mau rada kecampur antara tanah dan sesekali ada grassnya. Ya, bisa seperti ini. Ya, itu caranya menggambar terrainnya. Ya, kalau sudah punya teksturnya, gampang sekali. Ya, ini ada berbagai setting yang bisa teman-teman otak-atik juga. Diffuse itu adalah basic texture. Ya, ini saya buka lagi. Jadi diffuse itu basic texture-nya. Kalau ada normal map silakan dipakai. Ya, terus ada channel default values. Bisa ngatur metallic sama ambient occlusion kalau diinginkan. Ya, misalkan ada permukaan batu yang batu iron, batu apa sih? Batu besi misalkan. Ya, mau dibikin rada metalik, ya ini tinggal dinaikkan aja ke angka yang sesuai. Ya, misalkan ini saya ngasal ya. Kalau ini saya naikkan, nah dia jadi kelihatan lebih lebih metalik ya. Lebih metalik itu lebih apa ya bahasa Indonesianya? Lebih kelihatan seperti logam. Ya, walaupun tekstur saya ini bukan logam sih, jadi tidak terlalu kelihatan mungkin. Ya, terus styling settings tadi saya sudah otak-atik size sama offset kalau dibutuhkan. Ya, terutama kalau misalkan tilingnya tidak pas, ya main-mainkan aja offsetnya. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan. Tapi kadang-kadang offset bisa dibiarkan 0 aja sih. Oke, ini tadi sudah saya coba ya. Teman-teman bisa coba juga. Silakan selain ini berkreasi ya. Dengan membuat terrain layer, tapi ingat dibatasin sebisa mungkin 4 aja cukup. Ya, sebisa mungkin 4. Kemudian tinggal diklik, terus pilih brush, lalu sapukan di terrain. Dah, itu aja. Ya, jadi contohnya saya create satu lagi untuk yang berbatu. Ini, ya ini ground and rocks. Oke, kemudian itu ground and rock 1 tadi kalau tidak salah ya. Saya coba kasih normalnya, kemudian normal scale-nya saya naikkan sedikit, lalu saya gunakan untuk yang sebelah sini tilingnya juga kurang 10-10 misalkan. Oke, mari zoom in sedikit. Jadi kayaknya bukan tekstur yang pas ya untuk pegunungan ini. Aneh kelihatannya, tapi ya enggak apa-apa lah. Nanti coba cari aja tekstur-tekstur lain yang lebih pas. Ya, ini hanya salah satu contoh yang tersedia. Ya, ini contohnya juga. Nah, kalau dibutuhkan, teman-teman bisa bikin brush sendiri. Ya, cukup berikan sebuah tekstur 2D. Ya, ini gambar biasa sih. Ya, sebetulnya gambar biasa. Saya bisa mungkin grayscale. Ya, sebagai contoh tadi brush yang ada ini semuanya grayscale. Ya, kalau semakin putih berarti dia intensitasnya akan semakin kuat. Kalau semakin hitam maka intensitasnya semakin lemah atau bahkan kalau benar-benar hitam berarti dia tidak ada. Ya, makanya beras saya ini bentuknya lingkaran. Kalau yang bintang ya beras saya bentuknya jadinya bintang. Ya, seperti ini. Ya, opacity saya kecil sih, makanya tidak terlalu terasa.
Nah, itu aja untuk terrain. Ya, silakan teman-teman setelah ini meluangkan waktu sebentar untuk membuat terrain yang disuka. Ya, bisa bikin gunung, bikin lembah, bukit, ya, bentukan manusia dengan dataran mungkin, ya, dataran tinggi, ya, dan seterusnya. Mau bikin jalan kayaknya juga bisa, tinggal cari terrain, bukan terrain ya, tinggal cari tekstur yang pas untuk jalan tersebut. Nah, kalau sudah, nanti kita akan pelajari topik berikutnya yaitu pohon. Ya, ini bentukan alam aneh sekali, kita baru bikin dasarnya aja sih ya, baru dasarnya, tapi tidak ada vegetasi apapun di sana. Nah, salah satu vegetasi itu adalah pohon. Kita bisa menambahkan pohon di Unity. Ya, caranya bagaimana? Kita akan pelajari bareng nanti di video berikutnya.